Assalamualaikum anak-anak cerdas dan ceria. Kembali lagi di channel Fauzia Rahmawati. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Materi ini ada di kelas 5 SD tema 3 subtema 1. Kalian penasaran kan apa itu hewan ruminansia? Ikutin terus ya video ini. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tujuan kita belajar sistem pencernaan hewan ruminansia adalah: pertama, dengan melihat video ini, peserta didik mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan ruminansia. Yang kedua, dengan melihat video ini, peserta didik mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan ruminansia dan fungsinya. Dan yang ketiga, melalui video ini, peserta didik mampu membuat diagram alur pencernaan hewan ruminansia. Sebelum kita membahas tentang sistem pencernaan hewan ruminansia, pertama kita ketahui dulu apa itu hewan ruminansia. Hewan ruminansia atau hewan pemamah biak adalah mamalia dan herbivora yang memiliki cara khusus dalam mencerna makanan, yaitu mencerna makanan sebanyak 2 fase. 2 fase itu apa aja? Mereka menelan makanan yang tidak dikunyah dengan sempurna, lalu setelah beberapa saat, makanan yang sudah dicerna itu akan kembali ke mulut mereka untuk dikunyah yang kedua kalinya. Terus dicerna tubuh dan diubah menjadi energi. Hewan ruminansia pada umumnya adalah poligastik. Artinya, perut mereka dibagi menjadi beberapa rongga. Misalkan sapi. Sapi memiliki 4 rongga pencernaan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Tahu nggak anak-anak, kalau sapi perah itu butuh waktu 8 jam sehari loh untuk mengunyah makanan? Dengan total hampir 30.000 kunyahan setiap hari. Bayangin, sehari itu 8 jam dengan total kunyahan sekitar 30.000. Mereka terlihat sering mengunyah. Lah, karena itulah mereka disebut ruminansia. Contoh hewan ruminansia adalah kijang, kambing, kerbau, sapi, dan domba. Oke, sekarang kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Pertama, rongga mulut. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Nah, di dalam perut ini terdapat organ pencernaan, diantaranya adalah pertama gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Gigi taring di sapi dia tidak berkembang, jadi giginya ada gigi seri dan gigi geraham. Kemudian yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah melalui lambung. Yang ketiga, saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Setelah dari mulut, makanan ke esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Jadi ini sekedar penghubung ya untuk lewat gitu. Terus kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek. Ukurannya sekitar 5 cm. Tapi dia mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan.
Next, setelah dari esofagus, makanan dibawa ke lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Setelah itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Lambung mengalami proses mekanis dan kimiawi. Berikut ini adalah bagian-bagian lambung ruminansia. Pertama, rumen atau perut besar. Di rumen ini adalah tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Setelah dari rumen, makanan dibawa ke retikulum atau perut jala. Fungsi dari retikulum adalah tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Lanjut ke omasum atau perut buku. Di omasum, ini adalah tempat untuk membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Setelah dari omasum, makanan meluncur ke abomasum atau perut masam. Di abomasum, makanan ini dia mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Jadi di sini dia mencerna makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk pada makanan. Untuk lebih jelasnya, berikut video animasinya. Sapi memiliki 4 rongga pencernaan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Tahapan pada kebanyakan hewan ruminansi adalah sebagai berikut. Pertama, sapi menelan rumput yang tidak dikunyah sempurna. Makanan ini ditelan dan masuk ke dalam rumen, di mana bakteri akan membantu mencerna daun dan rumput yang keras. Setelah itu, makanan kemudian diteruskan ke retikulum. Lalu, makanan akan diaduk oleh kontraksi otot dinding retikulum untuk menjadi bolus atau gumpalan kasar. Di bolus ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah atau dikunyah kedua kalinya menjadi lebih halus. Setelah dikunyah menjadi lebih halus, makanan tersebut ditelan untuk kedua kalinya dan masuk ke omasum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kadar air dari bolus juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Akhirnya, bolus masuk ke abomasum. Abomasum adalah perut yang sebenarnya. Karena di organ inilah pencernaan secara kimiawi bekerja dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna dengan bantuan enzim dan asam klorida, enzim yang sama yang dikeluarkan oleh lambung mamalia lain. Di dalam abomasum, sapi mendapat protein yang dibutuhkan dari makanannya. Nah, itu tadi video perjalanan makanan di lambung. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, sudah. Terima kasih. Dan sekarang kita ke usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Di dalam usus halus terjadi absorpsi dan fermentasi. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Selanjutnya, makanan ke usus besar atau kolon. Di sini adalah tempat terjadinya fermentasi, diabsorpsi air dan elektrolit. Selanjutnya ke anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses
Penyerapan dibawa menuju ke anus. Sisa ampas makanan tersebut dikeluarkan melalui anus. Oke, sekarang ayo kita ulangi lagi sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Pertama, rumput dikunyah di mulut. Kemudian dia melewati esofagus yang menuju lambung. Lah, di lambung pertama makanan masuk ke rumen atau perut besar. Di rumen ini prosesnya terjadi pencernaan makanan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Selanjutnya dibawa lagi ke mulut. Di mulut makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dengan sempurna. Setelah itu makanan menuju retikulum. Di retikulum proses yang terjadi adalah makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya ke omasum, lah terus ke abomasum. Di abomasum proses yang terjadi adalah pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Oke, itu tadi sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Bagaimana? Sudah paham? Semoga Allah mempermudah jalan kita untuk mencari ilmu ya. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.